warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 11 3A13 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami dari mata kuliah Statistika yang berjudul Analisa Data Berkala dengan Metode Moving dan Average. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 11200506 dan anggota saya Rizka Eriska Sekarwangi dengan NIM 11200328 dan Taisar Salsabila dengan NIM 11200458. Latar belakang. Dalam bahasa Inggris, ada istilah statistik yang diterjemahkan dengan statistika dan kata statistik yang diterjemahkan dengan statistik. Statistika lebih dipandang sebagai prosedur yang mendasar pada kaidah-kaidah tertentu, sedangkan statistik cenderung diberi pengertian sebagai deskripsi sederhana dari suatu objek kajian. Misalnya, statistik penduduk tahun 2000, statistik produksi hasil perikanan tahun 2000 sampai 2005, statistik catatan mengenai kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Metode statistika merupakan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Para peneliti dan ilmuwan menggunakan statistika sebagai alat bantu untuk membuat keputusan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Statistika merupakan ilmu pengetahuan murni, Urencine, dan terapan applied mengenai pengembangan dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian dalam membuat kesimpulan umum dapat diperhitungkan. Definisi senada diungkapkan oleh Andresen dan Van Hoff, yaitu statistika sebagai ilmu pengetahuan, skill, dan seni art. Pengembangan dan penerapan metode yang efektif untuk mengumpulkan, menambulasikan serta menginterpretasikan data kualitatif sedemikian rupa sehingga kemungkinan salah dalam penarikan kesimpulan dan pendugaan dalam perkiraan dengan menggunakan penalaran induktif berdasarkan teori peluang. Rumus masalah. Bagaimana cara menentukan rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang kedua, bagaimana penggunaan metode peramalan dengan rata-rata bergerak sederhana, simple moving average, dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang ketiga, bagaimana cara penggunaan metode peramalan dengan rata-rata bergerak moving average menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, tujuan pembuatan makalah. Mampu menganalisis data berkala dari waktu ke waktu. Kedua, agar mahasiswa memahami data berkala dengan metode moving average. Ketiga, mampu mengerjakan soal-soal tentang metode moving average. Yang keempat, dapat menguasai materi rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang kelima, mampu menerapkan metode moving average dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga sebagai salah satu syarat untuk nilai ujian akhir semester. Tujuan pembuatan makalah. Yang pertama, mampu menganalisa data berkala dari waktu ke waktu. Yang kedua, agar mahasiswa memahami data berkala dengan metode moving average. Yang ketiga, mampu mengerjakan soal-soal tentang metode moving average. Yang keempat, dapat menguasai materi rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Yang kelima, mampu menerapkan metode moving average.
dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga sebagai salah satu syarat untuk nilai ujian akhir semester. Manfaat penelitian. Manfaat metode rata-rata bergerak adalah untuk menentukan tren dari suatu deret waktu. Dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ini, deret berkala data dari data asli diubah menjadi deret rata-rata bergerak yang lebih mulus. Metode ini digunakan untuk data yang perubahannya tidak cepat dan tidak mempunyai karakteristik musiman atau seasonal. Model rata-rata bergerak mengestimasi permintaan periode berikutnya sebagai rata-rata data permintaan aktual dari periode terakhir. Metodologi. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari jurnal yang berkaitan dengan tema tugas akhir semester atau tugas makalah ini, yang digunakan untuk mendukung dan membantu penulis dalam menyusun materi untuk tugas akhir semester ini. Yang kedua, mencari sumber informasi lainnya, yakni internet dan catatan-catatan kuliah penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga, proses penelitian dilakukan dengan mencari data sumber portal resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mengenai indeks harga konsumen 7 kota Provinsi Jawa Barat. Analisa data deret berkala time series. Data berkala data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis waktu. Misalnya, perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagaimana analisa data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta mempengaruhinya atau hubungannya terhadap kejadian lain. Dengan data berkala kita dapat membuat ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu, serangkaian data yang terdiri dari variabel y, i, yang merupakan serangkaian hasil observasi, dan fungsi dari variabel xi, yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama, dan waktu yang lampau dan ke waktu yang mendatang. Data berkala terdiri dari komponen-komponen sehingga dengan analisis data berkala kita dapat mengetahui masing-masing komponen atau bahkan menghilangkan beberapa komponen. Karena ada pengaruh dari komponen, data berkala selalu mengalami perubahan-perubahan sehingga apabila dibuat grafik akan menunjukkan adanya fluktuasi. Komponen data berkala. Yang pertama, trend sekuler atau gerakan tren jangka panjang, long term movement of scalar trend, yaitu suatu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak dan kecenderungan menuju ke satu arah naik dan menurun. Yang kedua, gerakan atau variasi musim, seasonal movement of variation, yaitu gerakan atau ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur, mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih 1 tahun. Yang ketiga, gerakan atau variasi sikli atau siklus, cyclical movement of variation. Gerakan sikli bisa terulang setelah jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih dan bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Yang keempat, gerakan atau variasi random atau residu, irregular or random variation. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan. Variasi random umumnya disebabkan oleh gempa bumi, banjir, peperangan, perubahan politik, pemogokan, dan sebagainya, sehingga mempunyai pengaruh kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, keuangan, dan lain-lain. Tren sekuler. Tren adalah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaiki atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan peramalan, forecasting.
Metode yang biasanya dipakai antara lain metode semi-average dan metode least square. Rata-rata bergerak sederhana, simple moving average. Prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Yang kedua, bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. 3. Untuk mencari nilai rata-rata. Yang ketiga, jumlahnya data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. Dalam kurung 3, dan seterusnya sampai selesai. Kelemahan dari metode ini adalah metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-rata. Yang kedua, metode ini tidak dapat menanggulanginya dengan baik, adanya tren atau musiman. Kenalkan, nama saya Rizka Karuangi dengan NIM 112003228. Rata-rata bergerak tertimbang, weighted moving average. Umumnya, timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak tertimbang ialah koefisien binomial. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 1, 2, 1 sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun sebagai berikut. 1. Jumlahkan data tersebut selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. 2. Bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Yang ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Baik, selanjutnya adalah pembahasan kasus penelitian. Berikut adalah indeks harga konsumen untuk Kota Bogor pada tahun 2019. Berikut ini data yang kita ambil dari jabarbps.go.id. Dari kasus tersebut, kita tentukan rata-rata bergerak sederhana, simple moving average, dan rata-rata bergerak tertimbang, weighted moving average. Di sini ada bulan dan indeks harga konsumen pada tahun 2019 untuk Kota Bogor. Untuk penyelesaian pertama yaitu rata-rata bergerak sederhana, simple moving average. Di sini ada bulan, IHK, indeks harga konsumen, jumlah bergerak selama 3 bulan, dan rata-rata bergerak per 3 bulan. Pada bulan Januari, IHK-nya 137,26, pada bulan Februari 136,71, pada bulan Maret 137,09, pada bulan April 137,77, bulan Mei 138,57, bulan Juni 139,82, bulan Juli yaitu 140,02, bulan Agustus 140,54, pada bulan September 139,87, Oktober yaitu 140,10, November yaitu 140,40, dan Desember 140,86. Jumlah bergerak selama 3 bulan di sini didapat dari IHK bulan Januari ditambah IHK bulan Februari dan ditambah IHK bulan Maret. Hasilnya ditaruh di tengah yaitu 411,06. Lalu yang kedua, hasil dari bulan IHK bulan Februari ditambah IHK bulan Maret ditambah IHK bulan April ditaruh di tengah, hasilnya yaitu 411,57. Lalu yang ketiga didapat dari IHK bulan Maret ditambah IHK bulan April dan ditambah IHK bulan Mei ditaruh di tengah, hasilnya yaitu 413,43. Lalu yang keempat didapat dari IHK bulan April ditambah IHK bulan Mei lalu ditambah IHK bulan Juni. Hasilnya ditaruh di tengah yaitu 416,16. Kemudian yang kelima ada 418,41.
didapat dari IHK bulan Mei ditambah IHK bulan Juni ditambah IHK bulan Juli. Hasilnya ditaruh di tengah, yaitu 418,41. Lalu yang ke-6, 3, 4, 5, 6, ya yang ke-6, didapat dari IHK bulan Juni ditambah IHK bulan Juli ditambah IHK bulan Agustus. Hasilnya ditaruh di tengah, yaitu dapat 420,38. Kemudian yang ke-7 didapat dari IHK bulan Juli ditambah IHK bulan Agustus ditambah IHK bulan September. Hasilnya ditaruh di tengah, yaitu 420,43. Lalu yang selanjutnya yaitu didapat dari IHK bulan Agustus ditambah IHK bulan September ditambah IHK bulan Oktober ditambah lalu ditaruh di tengah, hasilnya 420,51. Selanjutnya yang ini didapat dari IHK bulan November ditambah IHK bulan Oktober ditambah IHK bulan November. Hasilnya ditaruh di tengah, yaitu 420,37. Kemudian yang terakhir yaitu didapat dari IHK bulan Oktober ditambah IHK bulan November ditambah IHK bulan Desember. Hasilnya ditaruh di tengah, yaitu 421,36. Lalu untuk rata-rata bergerak per 3 bulannya, hasil dari jumlah bergerak selama 3 bulan ini dibagi 3, yaitu dibagi 3 bulan. Yang pertama itu hasilnya 137,02, yang kedua 137,19, yang ketiga 137,81, yang keempat 138,72, yang kelima yaitu 139,47, yang keenam yaitu 140,12, yang ketujuh 140,14, yang ke-8 140,17, yang ke-9 140,12, dan yang ke-10 140,45. Untuk penyelesaian yang kedua yaitu rata-rata bergerak tertimbang, weighted moving average. Jumlah bergerak tertimbang selama 3 bulan di sini didapat dari IHK bulan Januari ditambah IHK bulan Februari ditambah IHK bulan Maret dikali koefisien binomial, yaitu 1, 2, 1. Caranya yaitu IHK bulan Januari dikali 1 ditambah IHK bulan Februari dikali 2 ditambah IHK bulan Maret dikali 1 sama dengan hasilnya 547,77. Lalu yang selanjutnya IHK bulan Februari dikali 1 ditambah IHK bulan Maret dikali 2 ditambah IHK bulan April dikali 1 sama dengan 548,66. Hasilnya sama, ditaruh di tengah. Lalu untuk yang ketiga, IHK bulan Maret dikali 1 ditambah IHK bulan April dikali 2 ditambah IHK bulan Mei dikali 1. Hasilnya yaitu 551,2. Lalu yang selanjutnya ini yang keempat didapat dari IHK bulan April dikali 1 ditambah IHK bulan Mei dikali 2 ditambah IHK bulan Juni dikali 1. Hasilnya yaitu 554,73. Lalu yang kelima didapat dari IHK bulan Mei dikali 1 ditambah IHK bulan Juni dikali 2 ditambah IHK bulan Juli dikali 1. Hasilnya yaitu 558,23. Yang keenam
didapat dari IHK bulan Juni dikali 1 ditambah IHK bulan Juli dikali 2 ditambah IHK bulan Agustus dikali 1 sama dengan 560,4. Lalu yang selanjutnya yang keenam yaitu IHK bulan Juli dikali 1 ditambah IHK bulan Agustus dikali 2 ditambah IHK bulan September dikali 1 sama dengan hasilnya yaitu 560,97. Lalu yang selanjutnya yaitu IHK bulan Agustus dikali 1 ditambah IHK bulan September dikali 2 ditambah IHK bulan Oktober dikali 1. Hasilnya yaitu 560,38. Lalu yang selanjutnya didapat dari IHK bulan September dikali 1 ditambah IHK bulan Oktober dikali 2 ditambah IHK bulan November dikali 1. Hasilnya yaitu 560,47. Lalu yang terakhir didapat dari IHK bulan Oktober dikali 1 ditambah IHK bulan November dikali 2 ditambah IHK bulan Desember dikali 1. Hasilnya yaitu 561,76. Rata-rata bergerak tertimbang per 3 bulan didapat dari hasil yang tadi, kemudian dibagi hasil penjumlahan yang tadi, kemudian dibagi dari faktor pembagi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil ini dibagi 4. Didapat yang pertama 136,94, yang kedua 137,16, yang ketiga 137,8, yang keempat 138,68, yang kelima 139,55, yang keenam 140,1, yang ketujuh 140,24, yang ke-8 140,09, yang ke-9 140,11, dan yang ke-10 yang terakhir 140,44.